Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak di sini dengan kakak Asina dan kakak Gloria yang akan bermain musik untuk kita di ibadah hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Ada yang belum mandi? Oh, sudah pada mandi dong. Sudah siapin persembahannya? Oh tidak, Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya kan? Oke, kita akan beribadah. Kita akan bernyanyi dengan sukacita. Oke? Adik-adik, kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria. Kidung Ceria Sekolah Minggu. Hari ini harinya Tuhan. Batak ya. Oke. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kita marlas di Roma, marlas di Roma. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita marlas di Roma. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 166, Puji Jawaban Sangap, ayat 1 dan ayat 2. Kita bernyanyi dengan semangat ya. Ayo Kak Glo. Puji Jawaban adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutuplah mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan masuk ibadah kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari segala pengganggu-pengganggu yang mau mengganggu kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan perintah Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 123, Saleleng Hodi Tanah On. Saleleng Hodi Tanah On, Igor Maroham, Aimot Matot Tom Dok.
Adik-adik, titah Tuhan pada minggu ini ialah diambil dari titah Tuhan yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian titah Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sudah tidak sabar untuk mendengar warta sekolah minggu untuk minggu ini? Sudah nggak sabar untuk dengar siapa yang ulang tahun teman kita minggu ini? Oke, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dari buku ND nomor 161, Hototong Ihutonoku. Ayo Kak Lu, kita nyanyikan. Kita nyanyi dengan semangat ya. Hototong Ihutono, Yesisi paluaan, Naso tadi kono, Hona palua hona, Sian satu de dosaku, Hot siang tong habiara, ala pardosa oki. Ayat yang kedua ya, lebih semangat lagi loh. Dia jupana, sada songon ho, nama no gua, dina sonang songon ho, nang di taun ho amatean, aku mombok undi, asa masuk amane, rohak masuk muruni. Adik-adik masih semangat? Nah, kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita hari ini. Minggu 26 bulan apa? Ayo. Bulan September. 26 September 2021. Tema minggu kita hari ini ialah kemenangan Daud melawan Goliat. Warta yang pertama, adik-adik yang di rumah dapat mengisi absensi melalui grup WhatsApp orang tua. Nah, di sana sudah ada absen yang sudah dikirimkan oleh kakak guru sekolah minggunya. Bisa dibilang sama mama atau sama papanya biar dikasih handphone buat mengisi absensi. Atau adik-adik bisa mengisi absensi melalui kolom chat di YouTube. Nah, adik-adik bisa mengisinya dengan format, contohnya nih, Darius hadir gitu. Oke? Oke. Dan warta yang kedua, ada yang ingat ini Minggu 26 September dan minggu depan kita ibadah melalui Zoom. Ingat ya adik-adik,
kita minggu depan ibadah melalui Zoom, bukan melalui YouTube. Oke? Nah, warta yang ketiga, ada kabar gembira. Kita mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada teman kita, Oscar Brian Manalu. Selamat ulang tahun Oscar, panjang umur dan sehat selalu. Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat ulang tahun ya. Nah, cukup sekian warta kita untuk hari ini adik-adik. Dan selanjutnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kakak akan membacakannya untuk kita. Adik-adik ikuti di rumah ya. Ambil Alkitabnya loh. Kakak tungguin. 1, 2, 3. Oke. Udah buka. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Itu adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh, kita bernyanyi dari buku ND, judulnya Kurindu Firman-Mu Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian yang kami nyanyikan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat memahami, agar kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan
untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Nah, buka Alkitabnya ya. 1 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Ikuti. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pada pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumus ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Tapi sebelum kakak cerita nih, abang mau semua matanya sama kakak. Semua, jangan ada sama yang lain, jangan lihat yang lain-lain. Semua ke sini. Oke, 1, 2, 3. Semua matanya sama kakak. Oke. Nah, adik-adik, ada yang sudah kenal sama Daud? Bukan Daud Simarmata, bukan. Daud adalah seorang penggembala. Nah, setiap hari Daud biasanya menggembalakan domba milik ayahnya.
Siapa sih ayahnya Daud? Namanya? Ya, itu Saul. Suatu hari tentara Israel sedang berperang melawan tentara Filistin. Nah, tentara Filistin itu badannya besar sekali dan kuat. Nah, suatu pagi ayah Daud, yaitu siapa? Saul, ya. Saul menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, abang-abangnya di suatu lembah. Di mana di lembah itu mereka sedang berperang. Nah, di sana Daud melihat tentara Filistin yang sedang mengejek tentara Israel. Ah, kalian tidak mampu mengalahkan saya. Kalian semua kecil, kata Goliat, meremehkan orang Israel. Nah, orang-orang Israel juga takut. Tapi tidak begitu dengan Daud. Lalu setelah Daud melihat tentara Filistin yang besar itu, nah, apakah Daud takut? Adik-adik, misalnya adik-adik melihat orang dewasa, adik-adik takut gak? Pasti takut, kabur. Nah, Daud pergi untuk menemui ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, aku mau ikut berperang melawan tentara Filistin. Dan di sana Saul yang ayahnya Daud kaget. Ah, kamu masih kecil. Apa yang bisa kamu lakukan? Kata Daud. Salah. Kata Saul kepada Daud. Lalu Daud mengatakan, setiap hari saya menggembalakan domba. Kalau ada beruang yang menyerang domba, saya bisa lempar dengan batu dan beruangnya pasti takut, lari. Oh, baiklah. Kalau demikian, kamu boleh berperang. Kalau kamu yang berani, kamu boleh ikut berperang, kata Saul kepada Daud. Lalu Saul memberikan baju perang yang gagah dan pedang kepada Daud. Nah, sayangnya karena Daud badannya masih kecil, bajunya itu kebesaran, longgar dipakai. Aduh, bagaimana ini? Longgar dipakai dan pedangnya pun Daud pegangnya terlalu besar. Lalu Daud memberikan baju dan pedangnya, mengembalikan kepada ayahnya dan mengambil 5 buah batu dari sungai dan dimasukkan ke kantongnya. Nah, karena Daud adalah seorang gembala, dia mempunyai ketapel. Tahu ketapel gak? Ya, dia membawa ketapel untuk berperang melawan orang Filistin yang badannya besar dan tegap. Lalu dia pergi ke lembah dan melihat orang Filistin itu. Begitu orang Filistin melihat Daud mendatangi mereka, mereka tertawa melihat Daud. Kamu masih kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Sini serang aku, biar aku nanti kalahkan kamu, kata orang Filistin mengejek Daud. Tapi Daud tidak takut. Daud berani menghadapi mereka. Lalu Daud berkata kepada pasukan Filistin itu, kamu memang memiliki pedang, tapi aku akan mengalahkan kamu dalam nama Tuhan, katanya demikian. Lalu Daud mengambil
batu yang diambilnya dari sungai tadi dan membidiknya dengan ketapelnya. Dibidiknya dan ditembaknya pas mengenai dahi Goliat. Lalu Goliat jatuh dan bangsa Filistin saat itu kalah. Nah, itulah akhir cerita Daud mengalahkan Goliat. Adik-adik, dari cerita ini ada dua hal yang menjadi pelajaran untuk kita. Yang pertama, walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa menjadi pahlawan. Karena siapa? Karena Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti bisa jadi pahlawan. Nah, kita pasti bisa menjadi orang yang hebat kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, dan yang kedua, kalau ada orang-orang yang meremehkan adik-adik, ada yang bilang karena adik kecil atau karena tidak pintar atau karena yang lain, diejek, dibully. Adik-adik tidak perlu sedih, jangan sedih. Karena Tuhan Yesus sayang adik-adik. Seperti lagu sekolah minggu ada yang Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik, kalau adik-adik bisa mengandalkan Tuhan dan adik-adik melakukan perintah-Nya, adik-adik pasti bisa menjadi juara. Tetap semangat ya, oke? Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, ajarkanlah kami dan tolonglah kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya firman yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh Amang Pendeta. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Nah, ingat, kita bisa mengumpulkan persembahan melalui celengan yang udah ada sama kita, atau kita dapat mentransfernya ke rekening yang ada di layar kita, atau kita dapat mentransfernya dengan men-scan barcode yang ada di layar kita juga. Oke, yuk nyanyi Kak Glo. Marilah kawan, marilah kawan, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Sekali lagi ya. Marilah kawan,
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tapi ingat, minggu depan kita ibadah melalui Zoom. Oke? Udah harus siap ya. Dadah.